Shalom pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Di saat ini kita kembali dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di saat ini sebagai umat Tuhan yang boleh ada di mana saja berada. Mendengar program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, marilah dengan sukacita kita akan berdoa sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh agung dan mulia kasih-Mu ya Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami selaku umat-Mu, umat yang percaya kepada Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan dan membilang syukur-syukur kepadamu. Karena Engkau baik dalam segala perkara-perkara hidup kami. Bahkan Engkau telah melawat kami di tengah-tengah kami berada dalam kesukaran, tantangan, bahkan penderitaan. Di saat ini ya Tuhan, program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan di saat ini akan membawakan firman Tuhan Yesus. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan memberkati pula pemirsa Tabura Injil. Berada di mana saja, Tuhan urapi, berkati, bahkan memberi pemahaman-pemahaman bagi kami lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemirsa yang terkasih, saya Pendeta Yani Manori di saat ini akan membawakan firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Perjanjian Lama. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Perikop pembacaan penghiburan dalam penderitaan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema perenungan kita di saat ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perikop pembacaan di saat ini memberikan gambaran tentang pahitnya keberadaan bangsa Israel yang sedang ada di dalam kesengsaraan karena murka Allah yang terjadi atas Yerusalem yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia dengan kesedihan secara emosional akibat keruntuhan dan kejatuhan kerajaan di mana terjadi kematian di tengah-tengah pembuangan, pelecehan dan juga peredahan. Nabi Yeremia menyerapkan dalam syair ratapan yang memiluhkan kehidupan umat itu. Di tengah-tengah pahitnya kesengsaraan, Yeremia memberikan harapan kepada bangsa Israel bahwa kesengsaraan itu pasti akan berakhir. Pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam situasi itu, Nabi Yeremia mengungkapkan isi hati umat Israel
Ketika mereka diperhadapkan dengan situasi penderitaan, kesengsaraan, bahkan juga kesedihan yang begitu mendalam di tengah-tengah pergumulan kehidupan bangsa itu. Dalam situasi itulah Nabi Yeremia sebagai seorang nabi yang dipanggil oleh Allah dan diutus oleh Tuhan untuk ada bersama-sama dengan umatnya, agar umat Tuhan yang ada pada masa itu, mereka boleh mendapat kekuatan yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, karena Nabi menjadi penyambung lidah Allah. Yeremia menyampaikan demikian kepada Allah karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu murka Tuhan itu hanya berlangsung sesaat, tetapi kasih-Nya yang besar tidak pernah berakhir. Kita dapat baca dalam ayatnya yang ke-22 dari pembacaan ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dalam ayat 23, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan itu baik dalam kehidupan mereka. Dia senantiasa menyatakan kasih-Nya yang besar kepada umat-Nya. Namun terkadang umat tidak setia kepada Tuhan. Di balik segala hal yang dilakukan oleh bangsa itu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah membuat manusia untuk terus ada di dalam segala penderitaan, terutama bangsa Israel. Tuhan yang telah melakukan perkara-perkara ajaib bagi bangsa itu. Tetapi ketika bangsa itu tidak setia kepadanya, Allah tetap setia bagi mereka yang telah ada menjadi bangsa pilihannya sendiri. Pemirsa Tabura Injil yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih-Nya yang besar itu boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu, supaya umat tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan pemurah kepada mereka yang menanti-nantikan Dia dalam kerendahan dan penyesalan. Ketika mereka sudah jauh dari Tuhan, mereka ada di dalam keterpurukan hidup, penderitaan, kesengsaraan yang mereka hadapi. Siapakah yang akan menolong mereka? Tuhan tidak pernah memurkai mereka untuk selama-lamanya, tetapi Dia datang dengan kasih-Nya yang besar. Karena itu dengan penyesalan dan kerendahan hati, ketika umat datang menyesal akan perbuatan-perbuatan dosanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa mereka. Itulah sebabnya tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka, selalu baru tiap pagi. Artinya bahwa di dalam setiap hari, kasih setia Tuhan itu baru dalam hidup mereka. Kasih setia Tuhan itu akan tetap ada dan nyata ketika umat mau tetap berharap kepada Dia yang memberi kehidupan. Hal yang berikut adalah Tuhan ingin menunjukkan belas kasihan-Nya kepada para penderita apabila maksud-Nya dalam menghukum mereka telah tercapai. Kondisi bangsa Israel saat itu tidak berbeda jauh dengan apa yang sedang dialami oleh kehidupan dan umat percaya di masa kini. Di mana kita boleh berada di dalam situasi di mana yang kita lihat dan kita rasakan, terutama pandemi atau virus corona atau COVID-19 yang kita hadapi. Tentu kondisi ini membawa kita pada situasi ekonomi yang begitu berubah. Kondisi-kondisi kehidupan menyangkut dengan kesejahteraan umat manusia. Tentu kita akan mengalami penderitaan. Soal hal makan, minum, pakai. Tetapi juga bagaimana orang memperjuangkan untuk hidup sehat dalam pandemi COVID-19 ini. Tapi juga menyangkut dengan bagaimana kita dapat hidup sejahtera. Tapi juga kita dapat leluasa untuk memuliakan nama Tuhan. Ini adalah bagian penderitaan-penderitaan. Tantangan kesukaran. Bahkan di saat-saat inilah di mana kita merasakan kesedihan atas kepergian mereka
yang telah meninggal karena pandemi COVID-19, yang telah merenggut banyak jiwa manusia. Itulah sebabnya situasi di mana bangsa Israel mengalaminya, Yeremia datang dan dia menggumuli segala kehidupan mereka. Dan dia menyampaikan kepada Tuhan karena dia adalah abdinya, supaya ketika Tuhan akan memulihkan mereka, di tengah-tengah situasi itu, Tuhan pula akan juga hadir. Tuhan tidak akan pernah memurkai manusia untuk selama-lamanya. Tetapi Tuhan oleh kasih setianya yang besar itu, dia selalu menyatakan belas kasihan bagi kita yang kembali menyesali akan dosa-dosa kita, tetapi juga meninggalkan sikap-sikap hidup kita yang lama, serta kita datang kepada Tuhan. Tuhan juga menginginkan kepada kita supaya lewat setiap pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan bagi kita, melalui seluruh pergumulan yang kita hadapi, hanya belas kasihan Tuhan yang berlaku bagi setiap umat manusia yang boleh ada di dalam segala pergumulan dan penderitaan. Itulah sebabnya tema kita berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam kehidupan kita, kasih manusia terbatas antara saudara bersaudara, antara keluarga, tapi juga di tengah-tengah pelayanan gereja, bahkan masyarakat. Tetapi kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berkesudahan, tidak akan pernah habis-habis di dalam kehidupan kita. Dalam situasi di mana kita menghadapi pandemi COVID-19, upaya-upaya di mana manusia berupaya untuk hidup sehat, tapi juga kebutuhan-kebutuhan ekonomi dapat tercapai dengan baik. Hanya di dalam Dia, Tuhan Allah Israel yang kita sembah, yaitu Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberi dirinya bagi kita, yang telah menyatakan kasih setianya bagi kita, untuk menyatakan bahwa Dia mengasihi kita. Itulah sebabnya kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan. Tuhan selalu akan datang dan menjamah kehidupan kita ketika kita selalu harus berharap kepada Dia, meminta pertolongan, sebab kasih-Nya akan selalu baru dalam hidup kita. Selalu nyata setiap hari. Hari ini dan esok berbeda. Kalau hari ini kita dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak, mungkin hari esok kita ada dalam kekurangan atau mungkin berkecukupan. Itulah cara Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mungkin Tuhan juga mengizinkan penderitaan, kesukaran dan tantangan, supaya apa? Mari kita kembali mengoreksi diri kita. Kita kembali hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, apakah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi juga apa maksud pandemi corona ini di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih setia Tuhan itu? Ataukah kita hanya mau hidup sesuai dengan keinginan kita? Pemirsa, marilah dengan sungguh-sungguh kita memaknai hidup kita dengan senantiasa melihat kasih setia Tuhan itu yang selalu baru dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, jangan kita melupakan Tuhan. Ketika kita ada dalam kekurangan, mari kita senantiasa ada dan mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita ada dalam segala penderitaan apapun, mari kita melihat bahwa kasih Tuhan selalu baru dan nyata. Tepat pada waktunya, ketika kita meminta dan memohon terus kepada Tuhan, maka tidak akan pernah menarik kasih setianya daripada hidup kita, tapi Dia akan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita dalam sepanjang hidup ini boleh ada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah firman Tuhan kepada kita. Kita akan berdoa. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Syukur bagi Tuhan Bapa kami di sorga, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dan nyata dalam kehidupan kami. Nabi Yeremia dalam perjanjian lama telah menyaksikan kasih setia Tuhan bagi bangsa Israel, yang sekalipun dari segala penderitaan, Tuhan melihat bagaimana umat Israel setia, tapi juga ada ketidaksetiaan mereka
yang mengakibatkan Tuhan murka terhadap mereka. Tetapi tidak selama-lamanya Tuhan memurkai umat itu, tetapi Tuhan mau mengembalikan kasih setianya bagi umatnya. Pada saat ini juga kami percaya bahwa firman-Mu yang sudah kami dengar telah menguatkan kami bahwa ketika kami hidup di hari ini, esok, dalam situasi apapun, kesedihan, tantangan, pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami ada di dalam segala pergumulan ini. Pasti Tuhan akan memulihkan kami. Pasti Tuhan akan menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemirsa Tabura Injil di mana saja berada, yang sudah dan telah mendengar firman Tuhan dari waktu ke waktu melalui media Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan terus memberkati supaya dari semua pemberitaan firman dari waktu ke waktu akan terus menyentuh banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan memberkati kru Tabura Injil dan seluruh kehidupan mereka, pelayanan mereka menjadi kesaksian hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan, berkati juga Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, dan juga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Dewan Gereja Sedunia. Tuhan memberkati dengan segala misi Kristus di dunia. Dalam situasi pandemi COVID-19 kami percaya firman-Mu terus akan menguatkan umat Tuhan. Dikala mereka ada dalam kesakitan, dalam ruang isolasi pandemi COVID-19 atau ruang di mana mereka sedang dirawat di sana, Tuhan jamah kuatkan mereka, berkati alat-alat yang dipakai, supaya semua alat-alat atau sarana yang digunakan dapat mendatangkan kesembuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa dalam kesulitan ekonomi, Tuhan tolonglah setiap umat-Mu dengan cara-Mu sendiri. Engkau punya berkat-berkat dari surga yang penuh dengan kuasa-Mu. Nyatakanlah itu bagi umat Tuhan, supaya mereka tidak pernah berkekurangan tapi berkecukupan dalam segala hal. Tuhan memberkati seluruh pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran sampai kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, seluruh aparatur sipil negara. Tuhan Yesus memberkati dengan semua program-program pemerintah untuk mesejahterakan rakyat-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat denominasi gereja Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Juga GKI Klasis Yapen Selatan, Tuhan kiranya memberkati kami semua dalam seluruh program bahkan pelayanan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom pemirsa Tabura Injil yang terkasih, demikianlah pemberitaan firman melalui program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Ikuti terus program Tabura Injil setiap waktu. Kiranya pemirsa di mana saja berada boleh terberkati oleh firman Tuhan lewat Tabura Injil Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati.